Hai teman-teman, Lidah Fiorina in here. Selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku akan sharing mengenai mata kuliah perilaku konsumen. Di mana bab yang aku bahas kali ini yaitu mengenai pandangan sosial konsumen. Nah, pada bab ini akan ada 4 poin yang aku bahas. Yuk, langsung aja ke penjelasannya. Check it out. Nah, pada pandangan sosial konsumen yang pertama itu pengaruh keluarga konsumen. Keluarga adalah kelompok sosial tertinggi dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara individu, atau dapat pula diartikan sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul di dalam suatu rumah dalam keadaan saling ketergantungan. Faktor terpenting dalam keputusan pembelian suatu barang adalah keluarga dan rumah tangga, karena mempunyai peran yang sangat andil dalam mempengaruhi individu atau anggota keluarganya. Keluarga dijadikan patokan dari konsumen sebagai pembeli suatu produk. Akan tetapi, pembeli dalam keluarga tersebut tidak langsung membeli produk dikarenakan beberapa hal, yaitu yang pertama adanya motivasi dan yang kedua adanya daya beli. Keluarga ini sama dengan perusahaan. Jadi, keluarga adalah organisasi yang terbentuk untuk mencapai fungsi tertentu yang lebih efektif dibandingkan individu yang hidup sendiri. Fungsi yang paling jelas bahwa dua orang dapat mencapai lebih baik daripada satu orang adalah mempunyai anak. Konsekuensi ekonomi dengan hadirnya anak menciptakan pendidikan atau produk lain. Anak di dalam keluarga dapat menyebabkan menurunnya permintaan akan produk lain, seperti perjalanan, restoran, pakaian orang dewasa, dan banyak barang yang bebas pilih. Pengaruh keluarga ini sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan dan dalam pembelian produk untuk kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga didasarkan pada umur dan jenis kelamin anggota kelompok dalam keluarga. Dengan pertimbangan ini, perlu memperhatikan siapa-siapa yang menjadi pengambilan keputusan dalam membeli keperluan rumah tangga. Pengambilan keputusan ini akan mempengaruhi iklan, media, pengembangan produk, penetapan harga, dan distribusi. Kemudian ada pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sosio-psikologis. Di samping itu, manusia merupakan makhluk individual dan makhluk sosial. Ini artinya, manusia itu di samping dia memikirkan dirinya sendiri dan juga memikirkan bagaimana dia berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Hubungan interaksi sosial berkembang karena adanya dorongan rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada di dunia sekitarnya dan juga merupakan suatu kebutuhan hidup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan individu, termasuk perkembangan sosialnya. Yang kedua, kematangan pribadi. Untuk dapat bersosialisasi, baik diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial. Memberi dan menerima nasihat dari orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. Dan yang keempat, ada pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi yang terarah. Yang kelima ada kapasitas mental, yaitu emosi dan intelijensi, di mana kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial. Selanjutnya kebudayaan. Kebudayaan sendiri adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan faktor paling utama dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Pengaruh budaya dapat mempengaruhi berbagai makna budaya dalam masyarakat dalam suatu proses yang berkesinambungan dan timbal balik yang hampir mirip dengan analisis roda konsumen.
Budaya konsumsi yang muncul juga dipengaruhi oleh strategi pemasaran. Konsumsi massal meningkat sejalan dengan semakin banyaknya orang yang memiliki pendapatan. Kejadian yang kompleks di awal terbentuknya masyarakat konsumsi modern menunjukkan pentingnya budaya dalam upaya memahami perilaku konsumen. Makna budaya ini diciptakan sendiri oleh masyarakat melalui interaksi sosial mereka. Pembangunan makna budaya terlihat dalam tingkatan kelompok yang lebih kecil. Misalnya bagaimana mode busana yang ngetren pada mahasiswa sampai akhir tahun ini, aksesoris apa yang sering mereka gunakan. Sedangkan di lingkungan makro, makna itu dipengaruhi oleh institusi budaya seperti pemerintah, keorganisasi keagamaan, pendidikan, dan juga perusahaan. Semuanya dapat terlibat dalam pembangunan makna budaya. Dengan demikian, masyarakat sebagai konsumen yang menunjukkan pentingnya budaya dalam memahami perilaku konsumen. Aspek-aspek budaya yang penting dapat diidentifikasikan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi konsumen dan dapat digunakan dalam pengembangan strategi. Nah, selanjutnya pengaruh lingkungan kecil konsumen. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang sangat dekat dengan konsumen, yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Lingkungan mikro akan mempengaruhi perilaku, sikap, kognitif konsumen tertentu secara langsung. Ayah, ibu, adik, kakak, dan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama dengan konsumen adalah lingkungan mikrososial. Mereka akan mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen secara langsung. Lingkungan mikrososial bersifat interaksi langsung antara konsumen dengan konsumen dengan penjual, toko, teman, kerabat, dan orang lain. Pemasar ini juga menganalisis keluarga sebagai unit terkecil dalam strategi pemasaran. Keluarga ini terdiri atas ayah, ibu, saudara kandung, mendapatkan orientasitas agama, politik, dan ekonomi, serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Bahkan, jika pembeli tidak lagi berinteraksi secara dalam dengan keluarganya, pengaruh keluarga terhadap perilaku pembeli tetap signifikan. Pengaruh yang lebih langsung terhadap perilaku pembeli sehari-hari adalah keluarga prokreasi, yaitu pasangan dan anak-anak. Pengaruh strata sosial konsumen. Kelas sosial adalah bentuk lain dari pengelompokan masyarakat ke dalam kelas atau kelompok atau strata yang berbeda. Nah, perbedaan kelas atau strata ini akan menggambarkan perbedaan pendidikan, pendapatan, pemilikan harta benda, gaya hidup, dan nilai-nilai yang dianut. Kelas sosial akan mempengaruhi jenis produk, jenis jasa, dan merek yang dikonsumsi konsumen. Kelas sosial juga akan mempengaruhi pemilihan toko, tempat pendidikan, dan tempat berlibur dari seorang konsumen. Konsumen juga sering memiliki persepsi mengenai kaitan antara satu jenis produk atau sebuah merek dengan kelas sosial konsumen. Pemasaran pada segmen pasar berdasarkan kelas sosial berbeda-beda, sesuai dengan kelas sosial yang ingin dituju. Bisa dilihat apabila ingin memasarkan suatu produk yang mempunyai kelas sosial yang tinggi, biasanya menggunakan iklan yang premium atau bisa dibilang lebih eksklusif karena dapat diketahui bahwa orang-orang yang berada di kelas sosial atau memiliki status sosial yang tertinggi, mereka lebih memilih produk yang higienis, terbaru, bermerek, dan kualitas yang sangat bagus. Berbeda apabila pemasaran dilakukan untuk orang-orang yang berada pada kelas sosial terendah. Karena kelas sosial yang rendah lebih banyak mementingkan sebuah kuantitas suatu produk dengan harga yang murah. Jadi berbeda sekali pemasaran yang dilakukan apabila melihat dari posisi kelas sosial yang ada. Pengaruh dari adanya kelas sosial ini terhadap perilaku konsumen begitu tampak dari pembelian akan kebutuhan sehari-hari. Bagaimana seseorang dalam membeli akan barang kebutuhan sehari-hari yang primer ataupun hanya sebagai penghias dalam kelas sosial begitu berbeda. Untuk kelas sosial dari status yang lebih tinggi akan membeli barang kebutuhan yang bermerek terkenal di tempat yang khusus dan memiliki harga yang cukup mahal. Sedangkan untuk kelas sosial dari status yang lebih rendah akan membeli barang kebutuhan sesuai dengan kemampuannya dan di tempat yang biasa saja. Nah, contoh kasusnya di sini misalnya seseorang yang biasa mengkonsumsi nasi dari beras yang mempunyai kualitas rendah, tetapi apabila ia menjadi kaya atau memperoleh rezeki yang berlebih, maka ia akan berubah beras yang dikonsumsi dari kualitas rendah ke kualitas yang lebih tinggi. Dan ini juga bisa mempengaruhi berbagai permintaan produksi. Sekian penjelasannya, semoga bermanfaat.